Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di saat yang mulia. Mudah-mudahan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia, malam Jumat, di tempat yang mulia, masjid, di bulan yang mulia, Rajab, ya, majlis ilmu, terkumpul semua kemuliaan itu pada malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang dirawikan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'bal Imannya. Banyak kitab hadisnya. Kitab hadis itu yang sahih saja ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Hakim. 5. Maka kadangkala ada orang mengatakan hadis itu sahih. Sahihnya tidak mesti ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bisa saja dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, bisa saja hadis itu Sahih Ibnu Hibban, bisa saja dalam Mustadrak Hakim. Cuman orang kita yang taunya hadis itu Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. 2 itu saja dia tahu. Sehingga kalau tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, dia menganggap hadis itu tidak sahih. Ini salah ini. Tidak seperti itu cara memahami makna hadis sahih. Maka orang kita kadang bertanya, hadisnya sahih tak? Kata kita, hadis sahih tak? Awalnya digertak dengan hadis sahih itulah mundur pula. Tanya balik ke dia, yang kau tahu tu hadis sahih itu apa? Bilang, oh iya hadis sahih itu 2 saja, kata dia umpamanya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita ajar pula dia. Oh enggak, ada 3 lagi bilang. Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim. Itu nama kitabnya. Tapi dihafal dulu nanti 3 orang. Jangan tak apa. Ada nama 3 lain. Apa nama lupa lu? Itulah kalah berdebat. Kalau berdebat orang kalau macam itulah kalah hafal dulu. Sahih Ibnu Hibban,
Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadraknya Imam Al-Hakim. Jadi hadis ni dinukilkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal ni murid Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i, guru daripada Imam Bukhari. Namanya Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Hafal hadis paling banyak di dunia. Berapa dia hafal hadis? Alfa ahadis, 1.000.000 hadis. Itu yang beliau hafal, 1.000.000 hadis. Jadi hadis Nabi itu banyak jutaan. Yang ada di dalam kepala Imam Ahmad bin Hanbal 1.000.000 hadis banyaknya. Banyak 1.000.000 hadis itu. Ada orang kini yang hafal 1.000.000 hadis sudah. Paling banyak orang kini hafal hadis itu 5.000 hadis. Itu paling banyak sekarang. Kalau kita MTQ tingkat provinsi adanya cuma 500 hadis, sanad dan matan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis 1.000.000 hadis. Maka kitab hadis yang paling tebal di dunia adalah kitabnya karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa jilid? 34 jilid. Itu kitab hadis paling tebal. Bukan Bukhari, Muslim. Bukhari 2 jilid saja, Muslim 2 jilid saja. Tapi Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 34 jilid. Tebal. Tebal. Hadis di dalamnya salah satu hadis yang akan kita baca ini. Maka oleh karena itu ulama hadis itu cerdas dia. Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i, hafal 1.000.000 hadis. Ada satu keunikan yang diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal setelah selesai salat selalu membaca Al-Fatihah dan dia hadiahkan untuk Imam Syafi'i. Berapa lamanya? Ada mengatakan selama 40 tahun. Siap salat baca Al-Fatihah. Siap salat zuhur baca Al-Fatihah. Siap salat asar baca Fatihah. Siap salat maghrib baca Fatihah. Dia hadiahkan untuk Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, selama 40 tahun lamanya. Hari ini ada orang yang mengatakan bahawa bacaan Al-Fatihah itu tak sampai ke orang mati. Bacaan Yasin itu tak sampai ke orang yang meninggal dunia. Ada orang yang mengatakan hari ini. Kalau begitu, Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1.000.000 hadis mengatakan sampai pahalanya. Masa kita nan hafal 2 hadis menyebut tidak sampai? Mana yang lebih sahih itu? Mana yang lebih bisa awak terima? Ada ustaznya hafal 2 hadisnya. Innamal a'malu binniyat, kullu bid'atin dhalalah. Keceknya ustaz tadi tak sampai pahala bacaan Yasin, bacaan Al-Fatihah ke orang mati tu kecek. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1.000.000 hadis, mengatakan sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Kira-kira Pak Ibu pilihan nano? Pilihan 1.000.000 atau pilihan 2 tadi? 1.000.000. Kau betul-betul lama. Nani koko dia namanya agak. Hari ini maka heran juga kita ustaz-ustaz hari ini tak sampai, percuma baca Al-Fatihah, percuma baca Yasin kepada orang yang meninggal, tak sampai. Tu bandiangan. Tak usah kita pakai dalil, tak usah dulu kita baca hadis, tak usah kita baca ayat dulu. Tengok saja ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal setiap selesai salat membaca Al-Fatihah, dia hadiahkan untuk gurunya Syafi'i. Kira-kira tak tentu deh Imam Ahmad bin Hanbal tu kalau tak sampai pahala. Tak fahamkah Imam Ahmad bin Hanbal 1.000.000 hadis di dalam kepalanya? Awak 1.000.000 hadis tu di luar kepala, di kitab tu je tak letak barunya. Dia letak dah. Macam mana? Jadi kadang itulah, sampai kadang jemaah kita ini masih ada kemarin meninggal jemaah, datang warga, datang jemaah masjid pergi takziah. Apa kecil anaknya? Pak Ibu, kami tidak menerima orang untuk takziah dah. Tidak ada baca Yasin, tidak ada baca apa-apa. Ya, ibu-ibu silakanlah pulang. Ayah kami tidak perlu doa. Pak Ibu dah kecil. Kau kalau mendapat anak macam kau memang malang nasib orang tua. Na'udzubillah, makanya sekolahan anak ke sekolah yang sama je awak pemahamannya.
Mati wak bolehnya baca Yasin, ajak orang membaca Yasin. Ikut enggak. Sama sekali tidak ada dilakukan untuk kita. Awak mati, nyukubuan kita, nyemasuan wak kalahat, indaknya pakai doa di atas kubur oleh anak tadi dah. Akhirnya keluarga menangis. Doalah ayah tu, doalah ibu awak tengok ayah tu, kata dia. Doalah kata dia. Dia ajak jemaah. Para jemaah, kita berdoa menghadap kiblat. Kuburan nyajak jemaah menghadap kiblat. Kan dia saking piciknya dia. Berapa banyak riwayat hadis menjelaskan Nabi berdoa di atas kuburan. Maka oleh karena itu hadis Nabi banyak. Imam Ahmad bin Hanbal sejuta hadis yang ada di kepala beliau nukilkan di dalam satu buah di dalam kitab yang bernama Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Hadis ini riwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari ini sahabat Nabi yang rumahnya ditempati oleh Nabi ketika Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, rumah Abi Ayyub Al-Ansari inilah yang ditempati oleh Rasulullah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, ditunggu oleh orang-orang Madinah dengan gumaman qasidah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi dah. Tangisan bahagia para penduduk Madinah ketika itu. Selama ini disebut dalam salat, selama ini disebut di dalam azan, selama ini selalu disebut nama beliau, tapi belum pernah berjumpa dengan wajah beliau. Ketika Nabi mulai masuk Madinah, para sahabat pun banyak yang tersenyum tapi sambil menangis. Tersenyum karena bahagia, menangis karena iba rasanya hati. Karena ketika itu Madinah masih banyak orang-orang kafir Yahudi di Madinah. Sehingga perempuan-perempuan Madinah dia berdiri di atas rumah mereka. Jadi penduduk Madinah itu banyak rumahnya yang bertingkat dulu. Sutuh itu tingkat atas. Banyak yang memandang. Sehingga penduduk Madinah yang perempuan-perempuan banyak mengatakan, Hawa, itukah Muhammad itu? Itukah Muhammad? Dia tak tahu. Foto belum ada, WhatsApp belum ada, Facebook belum ada. Kalau sekarang, walaupun kita belum sampai ke kampung orang tu, tapi foto kita sudah sampai ke kampung orang tu. Dulu di Madinah tidak ada, WhatsApp tidak ada. Jadi penduduk Madinah sudah beriman dengan Nabi, tapi belum pernah menengok sosok wajah Rasulullah SAW. Pas sampai di Madinah, itukah dia orangnya Muhammad? Itukah dia orangnya Muhammad? Banyaklah yang bersalaman dengan Rasulullah SAW. Banyak yang bersalaman dengan Nabi. Banyak pula lah yang menginginkan rumahnya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi singkat cerita, ketika itu juga banyak mengajak Nabi untuk tinggal di rumahnya. Ya Rasulullah, di rumah kami aja lah yuk tinggal. Begitu dia. Ya Rasulullah, di rumah kami lah tinggal. Ya Rasulullah, di rumah kami lah. Rasulullah, di rumah kami. Banyak orang-orang mengajak. Abi Ayyub Al-Ansari di dalam hati saja dia mengajaknya. Segan menyampaikan langsung ke Rasulullah, takutnya Nabi tersinggung. Dari jauh orang-orang banyak mendekati Nabi, sampai sudah ada yang memegang tali onta. Tali onta yang akan dipakai Rasulullah di Madinah nanti. Di rumah saya sajalah Nabi, rumah saya sajalah Muhammad, di rumah saya sajalah Muhammad. Abi Ayyub Al-Ansari dari jauh kata dia di dalam hatinya, ya Allah, kalau boleh lah ya Allah, Nabi Muhammad tu berkenan di rumah kami lah ya Allah. Dalam hati. Tapi segan menyampaikan ke Nabi, takut Nabi tersinggung. Dalam hati saja. Akhirnya bagaimana? Karena banyak yang mengajak Nabi macam tu, kata Rasulullah, kita biarkan saja onta ini berjalan sendiriannya, kata Rasulullah. Di mana nanti onta ini berhenti, maka di rumah dialah aku tinggal dan tidur, kata Rasulullah SAW. Itu caranya. Kalau kita datang bertamu ke rumah orang, banyak orang majak awak tinggal di rumahnya. Macam Rasulullah supaya adil. Jadi kita putuskan ketika itu.
Jangan ambo di rumah Syanu tu je lah. Fitnah nanti datang. Apa fitnah? Tentu yo kamu ustaz tu di rumah Syanu tu. Nya kayo. Rumahnya ancak, spring bednya elok. Makanya kalau banyak orang ajak ustaz di rumah kami lah ustaz ya. Ustaz di rumah kami elok ya. Ustaz di rumah kami elok ya. Atiru cara Nabi. Kecek Nabi, biarkanlah onta ini berjalan sendiriannya di rumah di mana dia berhenti nanti, maka aku tinggal di rumah dia. Itu kata dia. Ya kalau awak macam mana pula? Suruh noto tu berjalan seorang. Dia lah berjalan noto ku seorang ku. Di mana motor kau bekom, di mana Honda, di mana mobil ni berhenti nanti di sana saya tinggal. Tak mungkin kan? Berjalanlah onta. Onta berjalan. Ini Abi Ayyub Al-Ansari di dalam hatinya, mudah-mudahan di rumah hamba tak, mudah-mudahan di rumah hamba. Tapi akhirnya sampaikan ke Rasulullah ada keinginannya tu dah. Berjalan onta. Bayangkanlah dah unta berjalan di muka orang-orang di belakang. Ramai orang banyak di belakang. Berjalan onta, berjalan. Tiap rumah dilewati. Pas di depan rumahnya Aba Ayyub Al-Ansari, berhentilah onta tadi. Ketika onta berhenti di depan rumah Aba Ayyub Al-Ansari, Aba Ayyub Al-Ansari pun terperanjat karena saking senangnya. Allah, kata dia. Nabi memandang ke belakang. Aba Ayyub, ya Rasulullah, ini rumah siapa? Rumah saya ya Rasulullah, kata Aba Ayyub Al-Ansari. Maka itulah Nabi tinggal di rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari. Terkenal dia. Rumah ditempati oleh Nabi, rumah yang ditinggali oleh Rasulullah adalah rumahnya Aba Ayyub Al-Ansari. Tu ontanya, onta Nabi. Agak jujur sakit. Kalau unta awak, nak tengok aja lah di mana unta kau berhenti, kau di situ awak tinggal. Sudah berhenti di rumah orang kau sebentar tu berjalan pula balik boleh. Kalau namu masuk kampung kami nyarok orang lain tu. Laruk orang layun ni alhamdulillah. Apa berjalan unta kau balik? Ni tak berjalan sama sekali lagi onta ini ketika sampai di rumahnya Aba Ayyub Al-Ansari rahimahullah. Ketika itulah Nabi mengajarkan adab ke Aba Ayyub Al-Ansari. Nabi belum mau masuk rumah Aba Ayyub. Nabi diam di luar. Kata Aba Ayyub Al-Ansari, silahkan ya Rasulullah. Tafadhal ya Rasulullah, silahkan. Silahkan, kata Aba Ayyub Al-Ansari. Akhlak, adab dalam bertamu. Kalau orang menyuruh kita silahkan, bukan berarti awak langsung masuk. Tidak. Kalau kita posisi sama-sama di luar, awak di luar, orang punya rumah tu di luar, silahkan kecilnya, jangan concong aja masuk ke dalam tu. Adabnya orang pemilik rumah masuk dulu ke rumahnya. Tu cara. Jadi kalau seandainya sama-sama di luar, silahkan kata ni. Tafadhal, masuk. Orang punya rumah masuk dulu baru kita masuk. Nabi seperti itu. Dibiarkan Aba Ayyub Al-Ansari masuk dulu oleh Rasulullah, baru Rasulullah masuk. Nabi pun tak duduk, Nabi berdiri. Silakan duduk ya Rasulullah, baru Nabi duduk. Begitu adab dalam bertamu ke rumah orang. Makanya ad-duyuf kul kal mayit, kata orang, bahwa tamu itu seperti jenazah. Tamu itu seperti mayit. Tak boleh banyak gerak di rumah orang. Kalau buat tamu tu anto aja. Mayat duduk, kata tuan rumah, baru awak duduk. Silakan minum, baru kita minum. Iko kadang awak adab dalam bertamu ko yang tak ada. Alun disuruh orang duduk lah duduk. Alun disuruh orang minum lah kan dia ayu tu. Nabi saya tu kita minum. Alun disuruh awak makan orang lain, makanan tu lah habis. Alun disuruh orang awak minum lain, minum tu lah habis. Akhlak dalam bertamu kena gila. Nabi mengajarkan adab itu ke Aba Ayyub Al-Ansari dan kepada penduduk Madinah. Memang kalau tamu tu memang seperti mayit, seperti nazar, diam saja tamu. Maka tamu tu tak boleh banyak memandang sana sini, tak boleh. Maka dalam hadis Sunan Tirmizi, idza nadhara ahadukum ila baiti akhihi bighairi iznihi fayafa ainah, kata Nabi. Apabila salah seorang sekalian memandang kepada rumah sahabatnya tanpa izinnya, fayaqfa ainah, maka congkellah kedua matanya. Maka kalau kita bertamu ke rumah orang, diam saja. Apa yang ada di dekat itu saja yang kita tengok. Ada kipas angin tengok, ada lampu tengok, itu saja. Foto tengok. Jangan yang lain, tak boleh. Kalau kita kan tak saking keponya tengok tu, berapa kamar rumah tu? 3 kadang-kadang. Okey, teknya ada kadang cik tu.
kayu jati selimbatnya. Haram hukumnya tu. Tak boleh. Apa yang ada di muka awak saja kita tengok, itu akhlak dalam bertamu. Kalau seandainya memandang macam tu, dihalalkan untuk mencongkel mata kita. Nabi marah. Kenapa? Karena dikhawatirkan keluarga orang sedang buka aurat di dalam. Perempuannya tak sedang memakai jilbab. Mungkin dia sedang dalam keadaan tidak ingin ditengok. Tak boleh memandang-mandang seperti itu, tak boleh. Ini pernah ada adik-adik kita dulu ke Mesir. Saya masih ingat dulu, saya bawa bertamu ke rumah teman saya orang Mesir. Jadi ketika kita bawa bertamu ke rumah teman tadi di Mesir, adik ini terbiasa, kan di Indonesia kan terbiasa macam tu kan, masuk rumah orang tu cari berapa kamar orang, mencigok terbuka seketek gorden orang, tengok apa ada WC tak di kamarnya, ada TV nak TV berapa kadang berapa inci, kan hobi. Adik kelas kami ko baru tiba di Mesir, mari itu dibuat keluarlah adik teman saya yang orang Mesir ini, haram alaik. Oh, marah ni. Aib pak, aib kalau di Arab memandang-mandang ke rumah orang tu aib. Tak boleh. Aib sekali. Bahaya. Heboh dia, heboh. Sampai saya bilang, ma'alish kata saya, ma'alish. Maaf kata saya. Ini adik ini baru mahasiswa baru dari Indonesia. Baru beberapa hari saja dia di sini, dia tak faham. Dia tak faham bagaimana kondisi, bagaimana sesuai syariat. Itu perlu kau ajar, kata teman saya tadi. Marah teman saya ke saya tadi. Yan, saya bilang, besok jangan buat macam tu lagi, tak elok. Ya kan nak tahu dah bang kecilnya, kau kerengkang bulu ya. Kan nak tahu dah bang. Jadi nak tahu tu maka dia tahu kata dia. Tak boleh menang aib tu, orang Arab marah ni. Ya dia Arab, dia awak biasa saja kan kecil. Dia awak jangankan itu le. Pura-pura pipis sebagai numpang ke WC orang ke belakang. Sesak buang air dari tadi dia bertahan depan. Dia tak ada sesak buang air dah, dek kepo. Ingin menengok macam mana dapur orang pakai kitchen set indah, macam mana kompor gasnya, kompor gas tanam ko atau kompor gas biasa saja. Periuknya periuk yang dari Ameh ko atau dari Perak atau panci biasa. Sampai mode itu kadang sambil pai ke WC orang tu memandang ke kiri kanan biasa sih rumahnya cak rumah awak ni. Mana nak cak rumah. Tu nak boleh ke ibu-ibu. Ni ibu-ibu nampak banyak oh. Tak boleh. Itu adab dalam bertamu, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau tidak betul-betul ada hajat kita. Kalaupun ada hajat, langsung saja kita ke WC tadi. Nyemandang lu kiri kanan lagi. Nah, sesak buang air, mohon izin, silahkan kata orang tu. Disilakan awak apa ya jo. Tujuan awak ke situ, jangan banyak kiri kanan. Iko bertanya pula ke. Iko ancak nampak kitchen setnya kon. Berapa semeter kon. Dia bertanya pula gitu tamu. Lai bebo. Yo, entah yo entah bongin entah cenapa gini. Jadi Aba Ayyub Al-Ansari itulah dia. Jadi Nabi diam Nabi. Jadi kata Aba Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, engkau biarlah di bawah, kata Aba Ayyub Al-Ansari. Kami di atas. Jadi rumah Aba Ayyub Al-Ansari itu bertingkat dia. Ya bertingkatnya bukan bertingkat macam kita hari ini. Kalau kini kan bertingkatnya di bawahnya keramik, di atasnya mungkin granit lah gitu, atau di bawahnya granat mungkin keramiknya. Kalau dulu enggak, di atas tanah di bawah gitu juga. Jadi Aba Ayyub Al-Ansari meletakkan Nabi di bawah karena kalau Nabi di atas nanti banyak tamu yang datang, Nabi capek turun naik susah Nabi nanti. Maka kata Aba Ayyub Al-Ansari, Nabi engkau di bawah saja biar lebih leluasa untuk menerima tamu. Baik kata Rasulullah. Makanya seperti jenazah kalau kita tamu. Aba Ayyub Al-Ansari, tengok akhlak Aba Ayyub Al-Ansari. Selama Nabi di bawah, Aba Ayyub Al-Ansari tak pernah sedikit pun bergeser tempat duduknya, tempat berdirinya. Aba Ayyub Al-Ansari di bawah, Nabi di bawah, Aba Ayyub Al-Ansari meletakkan anak dan istrinya di pojok sana, sehingga tidak boleh lalu lalang, takut terganggu Nabi nanti. Macam tu. Jadi kalau Abi Ayyub Al-Ansari masuk rumah, dia lewat dinding. Jadi masuk rumah langsung menuju dinding. Dinding itulah yang dia telusuri terus baru sampai ke tempat anak dan istrinya. Jadi Nabi merasa tak enak karena tak leluasa Aba Ayyub Al-Ansari di rumahnya.
Kalau awak nak kamu dah mandi itu dah. Setelah tak apa nyurang tu pula lah. Untung awak tumpang tempik maka tak awak tu. Boleh lari berkencak-kencak kita di atas. Apa Ayyub Al-Ansari ni? Kalau Nabi di bawah, dia diam saja dengan anak dan isteri. Tak boleh berjalan. Khawatir tersinggung Nabi. Begitu akhlak adabnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam di bawah, diam di atas itu. Akhirnya satu ketika tumpahlah minuman oleh isteri Aba Ayyub Al-Ansari. Saking khawatirnya Aba Ayyub Al-Ansari, langsung beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bawah. Belum air tadi menetes merembes, Aba Ayyub Al-Ansari sudah sampai di bawah minta maaf ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata baginda Nabi? Ada air yang menetes ya Rasulullah. Air tertumpahkan oleh istriku ya Rasulullah. Kata Nabi, tak ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu akhlaknya kepada Nabi. Itulah dia Aba Ayyub Al-Ansari, sahabat yang luar biasa dalam menjaga dan berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah saya, makam Aba Ayyub Al-Ansari ini di Turki. Saya dah sampai ke sana. Beliau wafat di Turki, di Istanbul. Jadi beliau diutus oleh sahabat oleh khalifah ketika itu ke daerah Istanbul, Turki, sampai meninggal di sana. Maka ada masjid besar, masjidnya bagus sekali. Di samping masjid itulah makamnya Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an, orang-orang mulia daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk ke dalam hadis. Jadi hadis ini rawinya tadi Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Tirmizi di dalam sunannya, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis riwayat Abi Ayyub Al-Ansari. Masuk ke hadis Nabi. Apa bunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Arba'un min sunanil mursalin. Hadis ini hasan. Kalau hadis hasan berarti hadis itu kuat. Hadis hasan di bawah hadis sahih. Sahih, hasan, dhaif. Tapi ingat, hadis hasan ini sering kali naik ke statusnya menjadi hadis sahih. Maka Imam At-Tirmizi ada menghukum hadis hadisun hasanun sahih. Berarti hadis ini dalam satu sisi dia hasan, dalam satu sisi dia sahih. Maka hadis hasan, hadis yang kuat. Kata ulama hadis, sadihun lil ihtijaj, yang boleh untuk dijadikan hujjah dan dalil. Itu dia hadis hasan. Berbeda dengan hadis dhaif. Hadis dhaif hadisnya hadis yang lemah. Jadi hadis ini hadis hasan, termasuk hadis yang kuat. Arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 kebiasaan daripada Rasul. Ada 4 daripada sunanil mursalin. Sunan yang biasa yang diamalkan oleh para Rasul. Ada 4 dia. Berarti kalau para Rasul terbiasa melakukan yang 4, maka kita pun dianjurkan untuk memakai yang 4 ini. Ya, 4 ni min sunanil mursalin. Para Rasul melakukan yang 4 ini, maka kita pun dianjurkan untuk melakukan yang 4 ini. Mana dia yang 4? Pertama, para Rasul itu selalu bersifat al-haya, malu. Para Nabi itu pemalu. Pemalu dalam melakukan suatu hal. Untuk taat tidak, maksiat atau melakukan perkara yang tak elok, para Nabi memiliki sifat malu. Malu. Tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam riwayat, seketika Nabi duduk bersama Sayyidina Utsman kalau tak salah dengan para sahabat yang lain. Nabi duduk, datang angin. Angin kencang, angin tadi. Fakashafa idharahu, terbuka daripada kain sarung Rasulullah. Nampak betis Nabi. Langsung ketika itu Nabi pingsan. Itu saking pemalunya Nabi. Nampak betis Nabi sedang duduk-duduk, tiba angin kencang. Terbuka kain sarung Nabi, nampak betis. Cuman betis saja nampak. Betis ini aurat tak? Kalau laki-laki tidak. Betis bukan aurat bagi laki-laki. Terbuka betis, langsung Nabi pingsan. Begitu pemalunya Nabi.
Ibu-ibu terbuka kepala dia pernah pingsan. Ha? Terbuka jilbab dia pernah pingsan. Tak, berbukaan malah dia pingsan-pingsan. Kita apa-apa terbuka betis kita pingsan kah kita? Tak. Dia apa? Urek malu lah putui. Malu tadilah kurang. Orang kini malu nak ada lah. Maka kalau nak ada malu, iman pun tergadai. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang banyak lewat ke masjid di depan rumah kita. Awak duduk-duduk je bercerita-cerita lah. Nak malu. Berarti kalau nak malu, nak ada iman. Tersinggungnya, pecah lah, tersinggung lah. Ambil puluh terakuang gitu, lepai puluh kita ke masjid. Jangan bercerita puluh awak. Ikut orang majak awak. Orang lazan tu lah ke masjid walai. Ya tari lalu cina. Ya tari lalu cina. Amal masing-masing. Betul amal masing-masing. Tapi ketika nyo mati awak jo nyimbon di dun sanaknya. Pengurus masjid, jamaah masjid jadi minta untuk menyolatkan jenazahnya. Tapi ke masjid nak niyo je lah. Taruh aja lah. Jangan ajak-ajak lu lagi masuk surga masing-masing je. Iya masuk surga masing-masing. Tapi kalau mati apa diajak pula kami. Masing-masing pula lah besok. Kalau matinya mati masing-masing pula lah ya. Suruh jenazah tu mandi surang besok. Suruhnya mandi surang, suruhnya menggali kuburan jenazah tu. Kadang orang kita ni tak faham. Dek malu tadi yang tak ada. Kadang orang wirid, hanya lama saya bercerita kadang nya tahunya orang wirid kadang. Dek malu tak ada. Tetangga meninggal dunia hanya buka je kadai mengalih. Apa nak malu nak ada? Kan tetangga yang mati, mana awak yang mati tu kecilnya tu. Betul tetangga yang meninggal, tapi ada rasa malu. Kawan dapat musibah, masa awak mengalih je boleh? Mengalih sehari ke ustaz mengalih dapat kami untung 1 juta ke ustaz. Kalau kami tu hilang piti kami 1 juta, apa dia lah si anu tu mati nak apa ni, tak yang pengaruh 1 juta tu dah ni. Maka malu tu penting. Si para nabi punya sifat malu, para rasul punya sifat malu. Malu tu penting. Kita malu tu yang tak ada kadang. Orang kadang wirid pengajian sanggup je lalu lalang di muka pengajian orang. Orang kadang dapat musibah, ada meninggal dunia, awak sanggup je lalu lalang di muka orang tu. Muka galih pula gaya di muka orang tu kadang. Apa tu malu. Kalau malu tak ada, iman pun tergadai. Maka malu pun penting dia. Malu penting. Setidaknya makanya kalau lah malu kau tak ada, maka tak ada akhlak lagi. Malu tak ada, adab tak ada. Kalau malu tak ada, adab tak ada, adab tak ada, iman pun tak ada. Awak senang makan je mintu, parik sakit, tiba lapan je kontin. Tak ada malu seketik muka mintu tu. Itu tanda akhlak tak ada ke mintu tu. Cuma pula cara ustaz pas awak makan mintu tu tak kantik pula nya, padang-padang kantik aja lah je mintu tu lah. Padang kantik je mintu tu. Makanya orang-orang tua-tua dulu kalau makan saja di muka mintu nya agak-agak suwuknya tu. Gampang makan di muka mintu tu orang dulu. Karena malu tadi ada. Buat payah makan di muka mintu tu payah. Tagadang suuk bego. Lain tanggapan mintu. Mak cangok minantu denggo lagi cek bego. Ketek suuk payahnya nak lama sambawa mungkin do kata dia kan. Jadi payah. Kini tak ada muka mintu gadang ketek nak ada tak kantik bagai sama-sama nonton filem dono bagai mintu gadang bagai. Mintu galaknya galak pula. Asik tu kan yahnya iyonya. Innalillahi wa inna ilaihi. Akhlak nak ada, adab nak ada, malu nak ada. Hilang malu, hilang rasa. Hilang rasa, itulah hilangnya adab. Ada iman gitu tu tak ada. Maka para nabi, para rasul punya sifat pertama al-haya. Haya, makna al-haya adalah malu. Itunya. Maka penting kita memiliki sifat malu. Yang kedua, wa ta'atturu. Ta'attur. Para nabi membiasakan untuk berwangi-wangian. Berwangi-wangian itu termasuk sunanul mursalin. Termasuk sunnahnya para rasul itu memakai wangi-wangian. Jadi berwangi-wangian.
perempuan ustaz, dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq, perempuan tak boleh berwangi-wangian, hukumnya haram. Tapi di dalam kitab Irsyadul Ibad, di dalam syarahannya Minhajul Imdad, Syekh Ihsan Al-Jamfasi rahimahullahu ta'ala menjelaskan perempuan tidak mengapa dia untuk memakai parfum. Dalam Ghayatul Bayan begitu juga. Syarah Zubat Ibn Ruslan dan Imam Syihabuddin Hamzah Ramli menjelaskan perempuan boleh memakai harum-harum, tapi harumannya yang rakik, yang tipis baunya. Ya, ada kadang parfum ko kalau ibu-ibu ko memakai 10 meter ini tu baunya bau ni tu. Itu haram bagi perempuan. Tapi rakik itu sekedar untuk menghilangkan baunan badan dia saja. Kadang ada ibu-ibu ko baunya bau tarasi juga. Ndak ibu-ibu siko, ibu-ibu di mana aja lah. Kadang bau tarasi, kadang bau udang sai, kadang bau lauk kariang. Jadi boleh dia memakai parfum, tapi cukup untuk menghilangkan bau tubuh dia saja. Boleh, pendapat sebagian daripada ulama. Tapi kalau untuk menggoda, niatnya untuk mencari perhatian orang, untuk menarik perhatian orang, maka itu hukumnya haram. Maka boleh, tapi yang lunak saja, yang lembut saja wanginya dibolehkan perempuan itu untuk berwangi-wangian. Apalagi untuk dengan suaminya. Sebelum suami pulang, awalah harum, awalah seru. Jadi pas suami itu pulang ni, anda juga mana-mana je lah, betah je di rumah. Menghirup parfum tadi je, lebih ni laki tadi je. Ta'antur anjurkan. Nabi SAW bukan berarti baun badan beliau busuk, enggak. Nabi bukan baun badan beliau busuk sehingga Nabi memakai harum-haruman, enggak. Dalam riwayat hadis sahih, ketika Nabi tidur memakai pelepah kurma. Tidur siang panas luar biasa. AC tak ada, kipas angin tak ada di Madinah, panas. Nabi bangun, Nabi banyaklah tersisa keringat Nabi, berbekas keringat Nabi di pelepah kurma tadi. Diambillah oleh sahabat keringat tadi dengan memakai kapas, diambil dimasukkan ke botol kecil, dimasuk. Ini hadisnya ulama mengatakan hadisnya sahih. Diambil dimasukkan ke botol kecil, ditutup, diletakkan. Nabi tak tahu. Seminggu kemudian nampak di Nabi ada botol kecil, diambil oleh Rasulullah, dibuka di Nabi, harum luar biasa, mengeluarkan baunan yang harum sekali. Dalam riwayat, harumnya semua penduduk Madinah mengharumkan baunan ini. Madinah kan luas, Madinah mengharumkan. Jadi sehingga Nabi bertanya, ini siapa punya? Saya, kata sahabat tadi, saya yang punya Rasulullah. Engkau dapat di mana? Engkau beli di mana? Di mana engkau dapat? Saya tak beli di mana. Dapat di mana? Saya tak dapat di mana-mana. Ini siapa yang punya? Saya Rasulullah. Jadi kenapa? Kok bisa? Saya ingin, kata Rasulullah. Disebutkanlah, hadza min ariqika syarif. Ini adalah keringat engkau ya Rasulullah. Keringat Nabi baun parfum. Itu dalam hadis sahih. Itu dia. Itu tanda Nabi mulia. Awak siapa yang keringat itu baun parfum? Awak bentapai. Keringat bentapai. Sambil Nabi rembesan, Nabi ingusan, kan asal cakap aja. Astagfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, min sunanil mursalin, yang ketiga an-nikah. Nikah ni penting. Maka kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Maka menikah. Kalau kita tak menikah, berarti kita belum sempurna mengamalkan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi termasuk min sunanil mursalin. Apalagi di zaman gini, zaman fitnah. Zaman fitnah, kau menikah tu harus itu. Ya, dulu. Tiba waktunya, tiba masanya, ada jodohnya, bismillah. Begitu ni. Jangan dulu nanti tak jadi. Banyak nanti was-wasnya syaitan itu. Banyak kerja syaitan was-wasi kita. Beko awalnya mulai melamarnya, mencuang hidungnya nampaknya.
putih kulitnya. Dek lama 8 bulan sudah itu, hidung kawan tadi lah pesek aja nampak ada warna. Hidung lah pesek, kulit ela hitam, nak jadi domak ni, gajahnya domak ni. Nak ni domak, maka nikah nak boleh dundur-dundur. Maka kalau ada nampak kawan ada jodoh kita, langsung bismillah, lamar ni. Begitu dia. Sunanil mursalin. Para nabi ada juga yang tak menikah Ustaz. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu dalam satu riwayat akan menikah nanti. Setelah turun nanti di sebelum hari kiamat, turun Nabi Isa turun, kemudian Nabi Isa menikah. Ada yang mengatakan siapa lagi yang tak menikah Nabi, dan itu sudah dijelaskan di dalam kitabnya At-Tafsir Imam Fakhrul Ar-Razi. Yang terakhir min sunanil mursalin, sunnahnya para rasul adalah as-siwak. Siwak itu sunnah Nabi. Siwak sunnah Rasulullah yang perlu untuk kita galakkan, yang perlu untuk kita amalkan. Siwak dari kayu arak, atau siwak tadi dengan memakai kain. Dalam kitab Al-Mahdi, Kanzur Raghibin Jalaluddin Al-Mahdi, syarah dari kitab Al-Minhaj, Imam Al-Minhaj, Minhajul Talibin, Imam Nawawi, boleh dengan selendang kain, boleh. Tak ada kayu, kain kita jadikan boleh. Itu sunnah daripada sunnahnya Nabi. Banyak manfaat dari bersiwak ini, banyak sekali manfaatnya. Di antaranya mencerdaskan otak, menghilangkan pikun, menguatkan gigi, memudahkan berpisahnya ruh dengan jasad ketika meninggal dunia. Banyak lagi, yang jelas adalah mendapatkan ridha, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman siwak ini problemnya hari ini kita tengok ada orang yang memang mengamalkan seperti orang Arab. Orang Arab bersiwak, tapi setiap nak salat dia cuci ujungnya. Kalau ujungnya tu dah terlampau lunak, dia gunting. Nanti pas nak salat, pas berwuduk dia cuci balik. Habis tu dia pakai. Ketika nak salat dia pakai. Habis tu nanti salat tengok ni, jangan gunting-gunting. Jadi ditukar terus. Berbeda dengan kita, fenomena kita hari ini. Awak lah 20 tahun musiwak itu ke itu ujungnya jadi ni. Sehingga langau pun ragu menggok ke kayu tadi tu. Takut mati langau. Jadi tukar terus, tukar cuci dan begitu dia. Jadi kesimpulan kajian kita bahawa min sunanil mursalin, sunnahnya para rasul, amalannya para rasul, sifatnya para rasul ada 4. Yang pertama, lupa. Yang kedua, indak takanang. Yang ketiga, mudi tujuh. Yang keempat, siwak. Siwak tak bawa pulang lagi lah. Pertama malu, yang kedua berharum-haruman, yang ketiga menikah, yang keempat siwak. Dapat cik hadis tu dawat sehari menghafal hadis lah yun. Menghafal hadis, mengkaji satu hadis tu besar pahalanya. Dalam kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti menjelaskan ini. Yang besar pahala. Man ta'allama baba minal ilmi, siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu, maka samalah dia mendapatkan pahala 200 rakaat salat. Dan cubalah 200 rakaat salat kalau tak elok dah. Sembahyang tarawih aja 22 ingin jawab kurang jadi 8. Ni ampun dia saking pamalih beribadat. Nah, itulah dia. Hadza wabillahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wa fiqhum bi ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.